Halo sahabat magers dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya kalian para pengguna wifi yang jarang beli kuota? Hai. Kali ini kita akan menceritakan kisah unit elit Overwatch yang beroperasi di atas hukum untuk menjaga keamanan Amerika. Mereka punya sebuah misi tim super rahasia dan canggih bernama Overwatch dalam melaksanakan aksinya. Mengantarkan seorang agen yang juga aset intelijen asing dengan informasi kode rahasia yang sangat penting. Kalau harga diri yang paling rendah itu adalah pengkhianat. Mau tahu betapa seru dan menegangkan kisah kali ini? Langsung aja kita sikat kisah lengkapnya. Siapkan adrenalinmu dan cekidot ke kisah lengkapnya. Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah kelompok agen rahasia bernama Overwatch yang dipimpin oleh seorang pria emosian bernama James Silva. Ini tampangnya, di mana mereka sedang menjalankan misi untuk mengambil sebuah harddisk yang berada di dalam sebuah rumah yang asri. Dan mari saya perkenalkan dengan jenderal mereka yang berada di markas, si bapak bernama Bishop. Ini mukanya. Hal yang menarik yang dimiliki tim Overwatch ini adalah mereka menggunakan beberapa teknologi super canggih. Dan setiap anggota tim sudah dilengkapi alat pemantau jarak jauh yang jika salah satu dari mereka tewas, maka akan langsung diketahui oleh markas. Sementara Shiva mengamati dari kejauhan dua orang anggotanya, yang salah satunya bernama Alice. Ini parasnya. Dia sedang berpura-pura menanyakan sebuah alamat, yang kemudian tim lainnya melemparkan flashbang. Dan ya, mereka langsung melumpuhkan semua orang yang ada di rumah, disusul dengan munculnya dua anggota tim dari arah yang lain, di mana salah satu dari mereka langsung menjebol ruangan komputer dan mulai mengumpulkan harddisk lengkap dengan filenya satu persatu. Dan ketika Alice bersama anggota lain sedang sibuk mentransfer sidik jari, tiba-tiba salah satu operator pun melihat sebuah tanda panas yang berada di balik dinding, di mana saat si Alice menghampirinya, tiba-tiba There's nothing on my left. terjadi baku tembak di antara kedua belah pihak, di mana salah satu anggota tim pun tewas terkena tembakan tepat di babatoknya. Dan karena semua target memiliki senjata, Bishop pun mengizinkan anggota tim untuk menembak dan membunuh mereka semua sampai habis. Salah satu target pun mengaktifkan sebuah jebakan berupa bensin yang mengalir ke semua ruangan, di mana target yang masih berusia remaja pun sempat berusaha kabur. Namun di situ sudah ada si Silva yang siap untuk membunuhnya. Sebelum dibunuh, pemuda itu pun mengatakan bahwa ini semua adalah kesalahan, yang entah apa maksudnya, tapi Silva diperintahkan untuk membunuh si target. Dia sendiri tidak menyadari jika si target tersebut masih belum puber, alias masih di bawah 18 tahun. 16 bulan kemudian, kita akan diperlihatkan sebuah kota di Asia bernama Kota Indokar. Sebuah kota wawadulan, buatan sutradara yang tentu saja tidak ada di dunia nyata. Hehe. Di situ Silva dan timnya ditugaskan untuk mencari sebuah bahan kimia bernama cesium yang diselundupkan untuk membuat sebuah bom. Namun sayang, setelah timnya melakukan penggeledahan di lokasi, yang mereka temukan hanyalah beberapa senjata ilegal dan lukisan palsu, tanpa ada sedikit pun petunjuk yang mengarahkan mereka kepada cesium tersebut. Untuk mengetahui seberapa pentingnya cesium ini, Silva pun menjelaskan kepada semua orang di kantor kedutaan Amerika Serikat bahwa cesium ini merupakan bentuk baru dari sebuah bom radioaktif di mana 4 pon atau sekitar 1,8 kg cesium saja mampu membuat 6 kota besar hancur dalam sekejap. Entah siapa yang membuatnya dan entah siapa yang mencuri dan menyelundupkannya. Tetapi kita akan langsung diperlihatkan kepada seorang pria asli Indokar bernama Linur. Ini orangnya, di mana dia datang ke kedutaan Amerika Serikat dengan mengacungkan sebuah cakram atau harddisk kecil berisi informasi tentang lokasi di mana saja cesium itu disembunyikan.
Silva dan tim yang kebetulan berada di kedutaan Amerika pun langsung memeriksa identitas Linur yang ternyata seorang introvert, tidak punya keluarga, dan tidak memiliki catatan kriminal. Di mana Alice yang Sagne pun mengajukan diri untuk menginterogasi Linur supaya dia buka suara tentang di mana saja lokasi cesium itu disembunyikan. Entah siapa Linur ini, dari siapa dia mengetahui informasi ini, tetapi Linur adalah satu-satunya orang yang memiliki kata kunci atau password harddisk tersebut, di mana Linur akan memberitahu apa kata kuncinya jika mereka membawanya ke Amerika Serikat dan meninggalkan kota Indokar ini. Dan salah satu yang membuat Silva dan timnya emosi adalah si Linur ini sengaja memprogram harddisk tersebut untuk bisa merusak diri sendiri setiap 1 menit sekali, di mana mereka hanya punya waktu sekitar 8 jam sebelum harddisk tersebut benar-benar ngebeluduk secara otomatis. Untuk membuat mereka percaya, Linur pun memberitahu satu lokasi cesium yang diselundupkan, dan ternyata terdapat di dalam sebuah lukisan palsu yang justru mereka temukan pada misi penggeledahan tempo hari. Untuk meyakinkan jika Linur benar-benar berkata jujur tentang semuanya, akhirnya mereka pun melakukan tes kejujuran dengan treatment yang sangat rapi dan ketat, di mana si Linur ini benar-benar berkata jujur tentang semuanya. Dan yang dia inginkan sekarang adalah hanya ingin pergi ke Amerika, karena di sini dia sudah merasa tidak aman lagi. Di saat bersamaan, kita akan melihat Menteri Luar Negeri dan Kepala Keamanan Indokar bernama Axel. Axel mendatangi kedutaan besar Amerika untuk meminta mereka menyerahkan Linur karena dianggap telah mengkhianati negaranya sendiri. Di mana si Silva yang memiliki masalah dengan ketidakstabilan emosinya pun langsung sesorongot dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan menyerahkan Linur karena dengan munculnya Axel dan Menteri Luar Negeri itu, tandanya bahwa Linur adalah aset berharga yang pastinya memiliki informasi yang sangat penting. Linur yang dibawa ke sebuah ruangan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, di mana si dokter yang memeriksanya ternyata bukan dokter asli, melainkan seorang agen Indokar yang diutus untuk membunuh Linur karena dianggap telah mengkhianati negaranya sendiri. Dan tiba-tiba dari situ terjadi adegan brutal dan greget ini. Si Linur yang masih dalam kondisi terborgol pun harus bisa bertahan dari 2 orang yang menyerangnya. Karena pengalamannya yang pernah ngalahin Mad Dog, Linur pun dengan mudah mengalahkan 2 orang agen itu menggunakan barang-barang yang ada di sekitarnya. Tepuk tangan. Atas insiden barusan, Silva pun semakin tambah yakin jika Linur adalah aset berharga yang patut dilindungi. Sehingga dia memutuskan untuk menghubungi tim rahasianya sekaligus bos keduanya yakni Bishop untuk datang ke Indokar dan menjalankan misi rahasia mereka yang tergabung dalam tim Overwatch Worldwide. Seperti misi-misi sebelumnya, operasi kesekian tim Overwatch ini akan melibatkan beberapa ahli komputer teknologi dan ahli pemecah masalah, di mana mereka sangat didukung dengan sumber daya berupa teknologi canggih yang siap mendukung aksi mereka dalam menjalankan operasi tersebut. Untuk lebih paham tentang seperti apa misi Silva dan tim, Bishop pun akan membantu menjelaskan bahwa misi ini sebenarnya cukup sederhana. Mereka hanya perlu membawa Linur dari gedung kedutaan menuju titik lokasi pesawat yang akan membawanya ke Amerika, di mana jarak antara kedua titik tersebut adalah judul film ini sendiri, yaitu Mile 22. Dan Linur sendiri pernah menghabiskan waktu sekitar 7 tahun di pasukan elit, sehingga itulah alasan kenapa Linur sangat terlatih dan mampu menghabisi 2 orang dengan cukup mudah. Dan kembali kita akan diperlihatkan betapa canggih dan terkoordinirnya tim Overwatch ini, di mana saat Silva menemui kemacetan, mereka hanya perlu melaporkan hal itu kepada Bishop, maka timnya akan langsung mencari solusi, di mana mereka mampu memanipulasi lampu tanda jalan berikut dengan kamera CCTV yang ada di seluruh kota. Loh, kok kayak Doraemon? Saat dalam perjalanan, ada sekelompok pemotor yang mengejar mereka, di mana komputer Overwatch tiba-tiba mati, membuat Bishop dan tim kehilangan visual dan komunikasi.
Hingga saat komputer hidup kembali, betapa terkejutnya mereka saat melihat pemotor itu menempelkan sesuatu di mobil anak buah Silva. Dan tiba-tiba salah satu anak buahnya bernama Sam yang wajahnya pun mengalami luka parah, sedangkan 3 yang lainnya sudah tewas tak tertolong. Saat Silva menghampiri Sam, dia benar-benar sudah tak memiliki peluang untuk selamat dunia akhirat. Sehingga Sam menyuruh Silva untuk pergi saja dan biarkan dia mengatasi para penyerang tersebut. Sekarang mungkin tersisa Silva, Alice, dan satu anggota lainnya yang bernama William. Mereka bertiga harus tetap pada misi mengantarkan Linur ke lokasi yang dituju, di mana si Silva yang memiliki mental dan emosi yang tidak stabil, ya bisa dibilang gelo lah gitu. Langsung sesorongot sambil menodongkan senjata, meminta agar kodenya diberikan sekarang. Dirasa jalur menuju pesawat tidak aman, Bishop pun menyuruh tim untuk menuju tempat persembunyian, yakni sebuah restoran yang di situ terdapat orang mereka yang siap membantu menyediakan amunisi. Saat itulah muncul Axel bersama pasukan polisi Indokar sudah mengepung tempat ini, di mana Silva yang penyakitnya kumat lagi pun dengan pedenya datang menghampiri Axel dan justru menantangnya adu bako untuk mendapatkan si Linur. Aneh sih Silva teh. Saat kembali ke restoran, Silva pun langsung dikejutkan dengan sebuah bom yang langsung meledakkan seisi restoran, sehingga membuat William terluka parah di kedua kakinya. Yang pada saat bersamaan muncullah 2 wanita penyerang yang merupakan anak buah Axel. Dimulai saat Silva benar-benar dibuat kewalahan, tiba-tiba muncul rider yang datang untuk menolong. Tak punya banyak waktu lagi, mereka pun membatalkan rencana sembunyi dan langsung berangkat menuju lokasi, di mana dalam perjalanan Silva dan tim lagi-lagi diserang oleh sebuah mobil yang menabraknya. Dengan bantuan Bishop, Silva pun diarahkan ke sebuah gedung apartemen untuk mengamankan diri, di mana William yang tak mampu berjalan jauh lagi menyuruh mereka untuk masuk, sementara dia akan mencoba untuk menahan anak buah Axel sebisa mungkin. Sungguh malang nasib William. Belum juga 1 menit semenit acan harus terlibat adu tembak lagi. Dan saat ini dia harus kembali terluka parah yang membuatnya tak mampu lagi berdiri. Sehingga Axel langsung membunuhnya saat itu juga. Silva, Alice, dan Linur sendiri sudah berada di dalam apartemen, di mana mereka bertiga harus secepatnya menuju ke halaman belakang agar bisa tetap ada rute menuju lokasi pesawat. Namun dalam perjalanan ke sana, mereka lagi-lagi harus dihadang oleh anak buah Axel, di mana Alice tak sengaja terpisah saat mencoba untuk menyelamatkan seorang anak kecil dari tembakan para polisi Indokar tersebut. Tak ingin kehilangan anak buahnya lagi, Silva pun meminta Bishop untuk memadamkan listrik di apartemen ini, di mana si Silva akhirnya membuka borgol Linur dan meminta dia untuk membantunya menyelamatkan si Alice. Jadi pada adegan ini kita akan sedikit diingatkan dengan film The Raid. Masih ingat kan? Dimana si Linur alias Iko Uwais ini harus bertarung sendirian di antara lorong-lorong gelap apartemen. Dan benar saja, dengan pengalaman baku hantamnya tersebut, Linur pun dengan cekatan langsung menumbangkan beberapa anak buah Axel dengan cukup mudah. Untuk Alice, dia pun harus berhadapan dengan seorang pria tinggi besar, di mana Alice berakting seolah menjadi wanita lemah yang memecahkan kaca. Padahal menggunakan pecahan kaca tersebut untuk menikam si pria besar ini. Namun tidak hanya badannya saja yang bongsor, tapi kulitnya juga setebal badak Kalimantan. Ia pun masih mampu menyerang Alice dan belum mati. Bahkan hampir saja membuat Alice wafat. Tapi beruntung ada Linur dan Silva yang datang untuk menolong. Dengan menggunakan sebuah mobil yang sudah dihack oleh tim Overwatch, Silva dan kawan-kawan pun pergi menuju lokasi, di mana saat berada dalam perjalanan menuju ke sana, lagi-lagi muncul si Axel yang kali ini dia muncul sendirian karena semua anak buahnya sudah habis terbunuh oleh mereka bertiga. Ia tak punya banyak waktu untuk ini. Silva pun meminta bantuan kepada Bishop untuk merudal si Axel,
di mana dengan pesawat drone pengintai super canggih, so pasti tim Overwatch bisa dengan begitu mudahnya mengambil nyawa seorang dari jarak jauh, tanpa harus riweuh-riweuh berada di lokasi Bogor. What's the status of the... Sesampainya di lokasi pesawat, Linur pun ternyata komitmen dengan janjinya, di mana dia langsung memberitahu apa kodenya, sehingga tim Overwatch bisa tepat waktu membuka harddisk tersebut dan berhasil mengetahui lokasi tempat cesium itu berada. Tapi tiba-tiba This might actually work. It's a Trojan horse hawk. disinilah plot twist yang sesungguhnya akan terungkap, di mana Anda semua pasti akan terkejut ketika mengetahui bahwa misi cesium ini adalah sebuah jebakan atau rencana balas dendam yang dilakukan oleh seorang ibu jenderal Rusia kepada tim Overwatch ini. Anda ingat dengan pemuda berusia 18 tahun yang dibunuh oleh Silva di awal film? Jadi ternyata pemuda itu adalah anak dari seorang yang cukup berkuasa di Rusia. Seorang anak ibu jenderal yang sakit hati dengan kehilangan putra semata wayangnya yang sangat dicintainya. Entah seperti apa kronologi awalnya, si pemuda bisa berada di rumah tersebut, tapi jelas Silva dan tim Overwatch sudah melakukan kesalahan besar dengan mengeksekusi seseorang yang salah, yang ternyata cukup berkuasa untuk bisa membuat rencana balas dendam serapi ini. Dan untuk Linur ternyata dia adalah seorang agen rangkap 3, di mana sejak kecil dia sengaja telah dididik dan dilatih untuk menjadi seorang profesional seperti agen pulsa. Hitman maksud saya. Linur direkrut oleh si ibu jenderal sejak lama, dan saatnya dibutuhkan dia sengaja dilepaskan untuk memancing Silva dan tim Overwatch muncul, sehingga ibu jenderal bisa membalaskan dendamnya kepada mereka semua. Silva yang belum mengetahui tentang hal ini pun menyuruh Alice untuk menemani Linur di pesawat, sementara dirinya akan membereskan beberapa masalah dan kembali ke markas besar. Kembali ke Bishop dan Overwatch yang akhirnya menyadari semua ini adalah misi balas dendam. Nyatanya mereka tidak memiliki waktu lagi untuk bisa menyesali hal ini, karena tiba-tiba tim Overwatch pun langsung dieksekusi oleh orang suruhan si ibu jenderal Rusia, di mana beliau akhirnya bisa tenang setelah mengetahui semua anggota Overwatch sudah tewas dan dengan sengaja menyisakan Silva agar tetap hidup, supaya dia bisa merasakan kehilangan seperti apa yang dirasakan oleh ibu jenderal saat ini. Untuk Alice, dia pun terkejut ketika melihat sarung pistol salah satu penjaga sudah kosong, di mana kita pasti sudah bisa nebak oleh siapa pistolnya diambil. Yang pada intinya Alice juga akan maut sih di sini oleh si Linur yang menyabotase pesawat tersebut. Setelah semua selesai, kita akan melihat Silva yang sendirian kini tak memiliki siapa-siapa lagi untuk bisa membantunya, di mana sekarang dia memiliki dendam pribadi kepada si Linur yang telah menyebabkan semua anggota Overwatch tewas tanpa terkecuali. Serius kabeh tewas ini mah. Kisah pun tamat. Ending yang cukup membagongkan ya ini mah. Pesan yang bisa kita ambil di film ini adalah jangan panggil aku anak kecil paman, namaku Silva. Saya Rena yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.